Berjumpa lagi, saya Ferniranda. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3P, marketing product. Di sini ada people, process, dan juga physical enemies, evidence maksudnya seperti physical evidence. Saya perbesar saja. People ini orangnya, sumber daya manusianya. Itu harus melakukan sesuai standar. Sumber daya manusianya harus mempunyai, dan kemudian kalau bisa dilatih untuk mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan operasi atau sesuai dengan standar. Ini prosesnya. Proses itu ya para pekerja ini melakukan pekerjaannya, memproses pekerjaannya sesuai dengan standar atau SOP. Kemudian physical evidence. Ini apa yang bisa dirasakan oleh pembeli atau konsumen yang bisa membuat mereka itu merasa ada bedanya produk tersebut. Ada yang dirasakan berbeda pada produk tersebut. Misalnya saya beri contoh sekarang untuk 3P marketing ini. Misalnya kalau kita punya jasa, misalnya jasa di bidang jangan jasa deh. Kalau jasa itu misalnya perbankan atau jasa pada yang sering kita temui itu perbankan atau mungkin properti, misalnya seperti itu. Misalnya saja properti. Anda ingin membuat rumah, kemudian Anda ingin developer tersebut, developernya, ada konsumen ingin membangun rumah, menyuruh Anda, meminta Anda untuk membuatkan. Anda ini sebagai developer, pembangun atau developer perumahan. Yang Anda bisa lakukan terhadap 3P ini, misalnya para pekerjanya itu melakukan standarisasi pekerjaan. Misalnya ketika ada yang masuk, pelanggan masuk ke dalam showroom atau mungkin kantor kita, pada bagian front office itu sambutannya sama. Misalnya kalau kita contoh saja yang sederhana itu pada minimarket atau mungkin pada hotel atau mungkin pada perbankan. Misalnya mereka menyambut selamat datang, selamat pagi. Nah, kalau di minimarket misalnya Alfamart itu selamat datang, selamat siang, selamat datang di Alfamart misalnya seperti itu. Itu people dan prosesnya. People-nya ini sudah dilatih untuk melakukan itu. Prosesnya juga begitu, mereka dilatih untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan standar. Itu memang seperti misalnya kalau tidak seperti SOP, misalnya di perbankan. Selamat siang, di bank X misalnya. Itu teller satu. Kemudian teller yang satunya mengatakan, selamat siang, ada yang bisa saya bantu. Nah, kan ini kan ada perbedaan penyambutan, perbedaan tentang operasi atau standar operasi. Kemudian physical evidence ini bisa hal-hal yang membuat konsumen itu merasa berbeda. Misalnya ketika Anda mempunyai usaha, anggap saja provider yang saya berikan contoh, sambutannya sama, kemudian pengerjaannya atau SOP-nya sama. Physical evidence ini apa yang dirasakan oleh konsumen itu berbeda. Biasanya ketika Anda melayani konsumen, ini anggap saja saya tadi memberikan contoh developer. Sambutannya sama, misalnya ada yang physical evidence ini misalnya ada yang membuka pintu, ada yang menyambut di pintu, kemudian ketika melakukan konsultasi pada developer atau bagian yang melayani atau front office, misalnya seperti itu.
itu membuat konsumen terkesan. Misalnya kalau ketika konsultasi rumah kemudian konsumennya ingin dibuatkan rumah misalnya tipe 777 atau 78, rumah tipe 78, konsumen ingin dibuatkan rumah tipe 78, ada komunikasi antara konsumen dan juga misalnya arsitek di situ. Nah, di sini bukan hanya komunikasi antara mereka berdua, misalnya ketika konsumen ini ingin konsultasi, dia duduk di meja, kemudian dia diberikan minuman atau mungkin appetizer lah, misalnya puding atau mungkin es buah, atau ya yang sering dilakukan itu minuman, misalnya dibeli 1 gelas minuman, itu sudah konsumen sudah merasakan adanya perbedaan atau diferensiasi service. Seperti itulah yang dinamakan physical evidence. Jadi konsumen itu terkesan karena adanya poin yang bisa dianggap berbeda dan menyenangkan. Menyenangkan itu dalam artian ini bisa dirasakan konsumen, dan konsumen menyukai service Anda, menyukai produk Anda, seperti itu. People, process, physical, evidence. Saya jelaskan kembali. People itu orangnya, sumber dayanya. Kemudian bisa dilakukan juga melalui training untuk standar operasi atau proses. Jadi para pegawainya di training agar mereka bisa melakukan proses ini. Kemudian physical evidence. Misalnya saat konsumen masuk ke kantor kita ingin konsultasi membuat rumah, begitu datang ada yang menyambut dengan misalnya ucapan selamat datang yang sesuai dengan SOP, kemudian ada yang menyambut untuk mempersilahkan di meja, kemudian ada juga yang membantu pengisian form tamu, kemudian ketika ada di meja diberikan pelayanan yang berbeda yang nilainya positif, misalnya diberikan minum atau diberikan makanan kecil lah, yang mana konsumen itu bisa merasakan perbedaannya dan juga pelayanan yang membuat mereka senang, seperti itu. Itulah contoh dari 3P marketing product: people, process, dan juga physical evidence. Biasanya lebih sering dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perbankan kan ada yang menyambut, kemudian jasa juga seperti minimarket, perbankan. Yang sering itu malah saya temui itu perbankan, kemudian developer atau pengembang atau pengembangun, kemudian providers atau service provider seperti Telkom, seperti itu. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan mengenai 3P tentang marketing produk. Terima kasih telah menonton video ini.